Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Nama saya Afrizal, NIM 2213600042. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemikiran Imam Sibawayh tentang Al-Quran sebagai sumber kaidah Nahwu dalam karyanya yang berjudul Alkitab. Sibawayh adalah nama panggilan kehormatan atau laqab yang berasal dari bahasa Persia. Kata si berarti buah apel dan waih berarti wangi. Nama aslinya adalah Abu Bishr Amr bin Utsman bin Qanbar. Merupakan seorang ulama nahwu madzhab Basrah. Lahir di Persia pada tahun 148 Hijriah atau pada tahun 765 Masehi. Tepatnya di kota Al-Baido. Beliau pindah ke kota Basrah dan menimba ilmu kepada Hamad bin Salmah bin Dinar al-Basri, Abu Khattab al-Akhfash, Abdul Hamid bin Abdul Majid, Yakub bin Ishaq, Isa bin Umar, Yunus bin Habib Adabi, Al-Khalil, Abu Zaid Said bin Aus al-Ansari, Harun bin Musa, Abu Amr bin al-Ala, Abdullah bin Zaid Abi Ishaq, dan Muhammad bin Hasan. Penyebab Imam Sibawayh termotivasi untuk mempelajari ilmu gramatikal Arab ialah ketika beliau sedang belajar dengan gurunya Hamad bin Salmah. Saat itu Imam Sibawayh sedang mempelajari hadis dari gurunya. Dalam proses pembelajaran, gurunya membacakan sebuah hadis. Beliau mengkoreksi kalimat Laisa Aba Darda. Menurut Imam Sibawayh, kata yang benar adalah Laisa Abu Darda. Mendengar kritikan dari Imam Sibawayh, Imam Hamad berkata, "Kamu telah salah baca, wahai Sibawayh." Setelah mendengar jawaban dari gurunya, Imam Sibawayh berkata, "Sungguh aku akan mempelajari ilmu yang aku tidak akan pernah salah baca di dalamnya untuk selamanya." Sibawayh berguru kepada Imam Al-Khalil. Nama lengkapnya adalah Al-Khalil bin Ahmad bin Amr Al-Farahidi Al-Yahmadi Al-Azdi. Lahir di Basrah tahun 100 Hijriah. Khalil merupakan ulama nahwu paling awal yang membawa ilmu nahwu ke Irak. Kepadanya lah Imam Sibawayh menuntut ilmu nahwu. Imam Khalil merupakan ulama yang zuhud dan cerdas. Beliau adalah seorang ahli syair dan beliaulah satu-satunya ulama yang menulis ilmu arud dan membaginya kepada 5 dairah atau tingkatan, yaitu daerah mukhtalif atau disebut bahar tawil, daerah wafir, daerah hazal, daerah sari, dan daerah mutaqarrib. Dan dari kelima daerah tersebut terlahirlah 10 bahar. Selain itu, Imam Khalil juga ulama pertama penyusun kamus yang dikenal Mu'jam al-Ain, kitab kamus pertama dalam bidang bahasa. Selain kepada Imam Khalil, Imam Sibawayh juga berguru kepada seorang ulama ahli nahwu, Yunus bin Habib. Bernama lengkap Yunus bin Abu Abdirrahman Ad-Dahabi, dikenal dengan nama An-Nahwi karena ia pakar dan imam nahwu Basrah serta jenius dalam bidang sastra. Yunus lahir di desa Jabul, Sungai Dajlah antara Baghdad dan Wasit. Di antara kitab karangannya adalah Ma'anil Quran, Al-Lughah, An-Nawadir, dan Al-Amsal. Dalam proses pembelajarannya, Sibawayh menempuh 2 metode, yaitu menulis apa adanya dari yang didengar atau metode simai, dan mendiskusikannya untuk kemudian menafsirkan maksudnya. Dari catatan-catatannya itu, kemudian ia kembangkan pembahasan dan argumentasinya, sehingga menjadi runtutan buku karya besarnya. Magnum opus Sibawayh berupa catatan ilmiah kritis yang kemudian dikenal sebagai Alkitab li Sibawayh. Banyak karya-karya ilmiah di bidang gramatika bahasa Arab sesudahnya yang merujuk kepadanya. Buku ini juga telah menghimpun sebagian besar pendapat tokoh-tokoh ulama nahwu dan pakar-pakar linguistik aliran Basrah, sehingga dapat dijadikan sumber dasar atau hujah bagi tokoh-tokoh ilmu nahwu. Jika ingin melakukan pengkajian terhadap ilmu nahwu aliran Basrah, karenanya tidak mengherankan jika kemudian karya linguistika Sibawayh disebut sebagai Quran An-Nahwi, kitab suci dalam bidang nahwu. Tidak banyak catatan tentang murid-murid Sibawayh yang secara langsung bertemu dengannya. Beberapa murid Sibawayh yang terekam dalam literatur diantaranya adalah Abul Hasan Al-Akhfash Al-Ausat,
Abu Muhammad bin Al-Mustanir Al-Basri, dan An-Nasi. Alkitab karya Imam Sibawayh merupakan catatan kuliahnya dengan para gurunya, terutama dengan Khalil bin Ahmad. Beliau menganalisis kasus-kasus dari apa yang dia dengar dari gurunya. Terlihat dari pembahasan dari tiap tema yang belum tersusun sistematis seperti kitab-kitab Nahwu saat ini. Ia kadang melompat dari satu bab kemudian membahas bab lain, kemudian membahas bab yang pernah beliau bahas sebelumnya dengan kasus yang berbeda. Tidak jarang beliau memberikan komentarnya sendiri yang berbeda dengan gurunya, Al-Khalil, sehingga ditemukan beberapa perbedaan dengan gurunya itu. Imam Sibawayh memulai menulis Alkitab setelah Imam Khalil wafat. Terlihat dalam penyebutan nama Imam Khalil dalam Alkitab, Imam Sibawayh menggunakan kata rahimahullah yang berarti doa untuk orang yang sudah wafat. Alkitab berisi 601 bab dan telah dicetak beberapa kali di berbagai negara. Nama Alkitab pada awalnya tidaklah bernama, namun ulama setelahnya lah yang memberikannya. Alkitab bukanlah satu-satunya kitab Nahwu yang dibuat pada masa itu. Para ulama Nahwu lain pun banyak memiliki karyanya. Namun kitab Nahwu pada masa itu yang mampu bertahan hingga saat ini hanyalah Alkitab karya Imam Sibawayh. Hal ini menunjukkan kehebatan Alkitab karya Imam Sibawayh dibanding kitab Nahwu lainnya. Sudah masyhur di kalangan ahli bahasa Arab awal hingga modern bahwa Alkitab merupakan terobosan dalam linguistik bahasa Arab awal. Ia mampu menembus ruang dan waktu dalam khazanah penulisan kaidah Nahwu. Metodologi dan penjelasan materi Nahwunya bisa melampaui zamannya. Ia mengungkap mekanisme pembentuk bahasa hingga bisa menguraikan struktur bahasa dalam rangka mencari detail makna semiotisnya. Dari sinilah klaim melampaui zamannya sangat relevan ketika hal yang sama juga dilakukan oleh Ferdinand de Saussure, yang juga menggunakan metode struktural untuk mempreteli satu persatu penyusun bahasa guna mengungkap makna. Maka sangat tepat ketika dikatakan bahwa kajian linguistik yang mengungkap sistem bahasa tidak berawal dari de Saussure, melainkan dari Sibawayh yang menerjemahkan apa yang ia pelajari dari gurunya Al-Khalil. Al-Quran merupakan sumber utama rujukan perumusan kaidah Nahwu. Para ulama menyetujui bahwa perkataan Arab yang paling fasih adalah Al-Quran. Dalam perumusan kaidah Nahwu, Al-Quran dijadikan hujah yang paling utama dibandingkan dengan teks Arab lainnya. Jika ada pertentangan, maka Al-Quran yang diprioritaskan. Dalam pembahasan Alkitab, Imam Sibawayh banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran, meskipun kutipan tersebut tidak lebih banyak dibandingkan puisi atau syair Arab. Di samping itu, Imam Sibawayh juga mengutip pendapat ahli tata bahasa sebelumnya. Al-Quran sebagai sumber utama yang digunakan Imam Sibawayh dalam penetapan kaidah ilmu Nahwu sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Mazhab Basroh telah sepakat bahwa Al-Quran itu sudah berbahasa Arab yang bersifat mutlak dan benar yang hakiki. Tidak hanya Al-Quran, Mazhab Basroh menjadikan qiraah Al-Quran sebagai rujukan utama dalam merumuskan kaidah Nahwu. Namun yang dipakai hanya saja terbatas pada qiraah mutawatir dan ahad saja. Imam Sibawayh tidak menjadikan hadis maknawi sebagai sumber untuk merumuskan kaidah ilmu Nahwu. Karena banyak dari hadis yang diriwayatkan secara maknawi tidak memenuhi standar bahasa Arab fasih sebagaimana bahasa Arabnya Nabi Muhammad SAW. Imam Sibawayh hanya menggunakan hadis yang diriwayatkan secara lafzi yang paling fasih. Alkitab mengandung contoh ayat Al-Quran berjumlah 409 ayat, mengandung 8 hadis dan 1050 syair Arab. Hal ini menunjukkan kecenderungan pemikiran Sibawayh bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama dalam merumuskan kaidah ilmu Nahwu yang paling fasih dan mutlak kebenarannya. Meskipun pengambilan Al-Quran sebagai sumber penetapan kaidah Nahwu menjadi perdebatan mengenai kosakata dan cara membaca di dalamnya, namun karena sumber ini tertulis, memudahkan untuk langsung merujuk kepada sumber ini secara langsung. Selain itu, susunan kata di dalam Al-Quran telah sistematis. Keyakinan bahwa Al-Quran merupakan kalam ilahi menjadi alasan yang kuat untuk dijadikan hujah. Al-Quran merupakan sumber yang sangat penting bagi para ulama Nahwu Basroh dan Kufah. Perbedaan kedua mazhab ini terletak pada metodologi penyampaian dan pembahasannya. Ulama Basroh cenderung menggunakan metode logikanya dalam mentakwilkan penjelasan yang diambil dari Al-Quran. Sedangkan ulama Kufah cenderung mengambil apa adanya teks dari Al-Quran sebagai argumen dengan menolak takwil yang terlalu jauh.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.